Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Kau berikan pada kami. Pagi ini dengan kekuatan tubuh yang baru kami bangun menghirup udara segar. Dan pagi ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami apa yang akan kami dengar, menolong kami lebih hidup berkenan kepadamu. Tolong dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejarah Amerika Serikat. Judul renungan hari ini, transfusi darah yang hilang. Ayat inti terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Saudaraku, selama Perang Dunia Kedua, seorang marinir muda terbaring dengan luka parah di sebuah rumah sakit militer di sebuah pulau di Pasifik Selatan. Pecahan peluru menembus dadanya, dan kecuali dia menerima serangkaian transfusi darah sekaligus, pria muda itu ditakdirkan untuk mati. Namun jenis darah yang dibutuhkan ternyata sangat jarang. Tidak ada donor yang segera tersedia dan harapan untuk menyelamatkan anggota marinir tersebut memudar dengan cepat. Kemudian seorang petugas medis menemukan persediaan darah langka pada suatu pengiriman dari Amerika Serikat. Transfusi diberikan dan sang marinir dapat bertahan hidup. Ketika dia pulih, pemuda yang bersyukur itu bertanya tentang donornya. Dia ternyata adalah seorang wanita dari kota Boston, dan dia menulis untuk berterima kasih padanya akan hadiah darah yang menyelamatkan hidupnya. Kemudian dia menulis surat kepada ayahnya di Kentucky dan memberitahunya tentang pengalaman ajaibnya. Ayahnya mengenali nama donatur itu. Dia adalah saudara perempuannya yang telah lama hilang dan bibi dari si marinir itu sendiri. Pria yang terluka itu tidak pernah mengenal bibinya, tetapi sumbangan darah langkanya yang cocok dengan darah marinir itu menyelamatkan nyawanya di Pasifik yang jauh. Saudaraku, ribuan nyawa diselamatkan setiap tahun karena donor darah. Setiap hari seseorang membutuhkan darah yang berasal dari pendonor. Hanya 3 dari 100 orang di Amerika Serikat telah menyumbangkan darah. Istilah bank darah diciptakan untuk menggambarkan pengumpulan dan penyimpanan darah sumbangan yang akan digunakan untuk transfusi. Pedoman dan penyaringan darah yang cermat menurunkan risiko infeksi atau ketidakcocokan darah karena perbedaan jenis. Darah tidak pergi dari donor ke penerima begitu saja, melainkan harus dilacak, diuji, diproses, disimpan, dan diangkut dengan hati-hati. Tahukah saudara bahwa ada jenis darah yang unik, yaitu masih menyelamatkan ribuan orang hari ini? Alkitab berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 8 dan 9. Sumbangan darah terbesar telah dilakukan oleh Yesus Kristus
ketika Dia menumpahkan darahnya di Kalvari menebus kita dari dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami belajar dari seorang marinir muda yang transfusi darah untuk menyelamatkan hidupnya. Ada seorang yang memberikan darahnya. Dia adalah bibinya. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah sumber darah yang terbesar. Hanya dengan kasih karunia-Mu, hanya dengan curahan darah-Mu bisa menyelamatkan kami dari dosa. Tolong kami Tuhan, dalam kehidupan kami sungguh-sungguh datang kepadamu. Dan manakala kedatangan Tuhan, kami bisa diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.